penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian kejaksaan. Saya di sini Lana Natasha sebagai moderator. Saya Fadila Nurmita sebagai pemateri. Saya Syareza sebagai pemateri. Saya Risma Jumita sebagai pemateri. Saya Redi Kapenistu sebagai pemateri. Saya Muhammad Barka sebagai pemateri. Saya Isan Fadil sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kejaksaan. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu tentang pengertian kejaksaan yang akan disampaikan oleh Barka. Kepada Barka dipersilakan. Kenapa tidak? Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dari kejaksaan. Di mana pengertian dari kejaksaan yaitu adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jasa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada undang-undang kejaksaan yang akan disampaikan oleh Risma. Kepada Risma dipersilakan. Di sini ada undang-undang kejaksaan. Yang pertama, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang NKRI 1945. Dan yang kedua, untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Selanjutnya ada lembaga kejaksaan yang akan disampaikan oleh Hani. Kepada Hani dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lembaga kejaksaan. Yang pertama itu ada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan yang tertinggi di Indonesia. Jaksa Agung memimpin Kejaksaan Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus tingkat nasional serta memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan kejaksaan di tingkat di bawahnya. Selanjutnya itu ada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus tingkat nasional serta memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan kejaksaan di tingkat di bawahnya. Selanjutnya ada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah lembaga kejaksaan di tingkat kabupaten atau kota. Dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau kajari. Kajari bertugas menangani kasus-kasus pidana di wilayah kabupaten atau kota di tempat berada. Ulang dari. KI. Selanjutnya itu ada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah lembaga kejaksaan di tingkat kabupaten atau kota. Dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau kejari. Kejari bertugas menangani kasus-kasus pidana di wilayah kabupaten atau kota tempatnya berada. Selanjutnya ada Kejaksaan Cabang. Kejaksaan Cabang berada di bawah Kejaksaan Negeri. Kejari biasanya ditempatkan di daerah yang memiliki akses terbatas atau di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten atau kota untuk memperluas jangkauan kejaksaan dalam penegakan hukum. Selanjutnya ada tugas dan wewenang yang akan disampaikan oleh Aryo, Isan, dan Syareza. Kepada mereka dipersilakan. Tugas dan wewenang pada kejaksaan yang pertama itu ada bidang pidana. Yang bidang pidana itu mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan atas bersyarat, dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana hukum. Selanjutnya ada bidang perdata dan tata usaha. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat ditindak baik di dalam maupun di luar pengadilan.
untuk atas nama negara atau pemerintah. Secara umum, orang memahami bahwa tugas dan wewenang kejaksaan selalu bertalian dengan masalah penanganan perkara tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Ternyata, aparat kejaksaan juga dapat berperan sebagai jaksa pengacara negara layaknya seorang pengacara pada umumnya, melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di sidang perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya ada bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kegiatan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Apabila ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.